Apa, Dik? Lagi podcast loh. Apa? Wayahe gaji, bayar gaji bulanan. Aku Ferhan ambil arek-arek 12,5 juta. Iya, bayar sih. Jadi podcast ini Pak Papat Ceng. Bayar ya? Iya. Oh, oke. Ya, thank Ayo, you. sih. Andi. Apa, Dik? Oh iya, Dut lupa. Tadi itu loh, Pak Haryo ngabari katanya apartemennya Lucy waktunya bayar bulanan. Lucy ngawur kon iki. Steven dah. Lucy itu loh ah. Ngau. Lucy. Kenceng-kenceng, Dik. Per bulan 6 juta katanya. Iya, apartemennya Steven bukan Lucy ya. Iya, 6 juta ya. Oke. Oke. Tuh. Apa mana, Dik? Lupa terakhir. Dokter Alfa dari klinik kecantikan A. Katanya biaya fillernya itu loh, Feli. Minta dibayarin. Winda dah. Feli. Piro? Ya, ben sih. Ya. 3,5. Iya, ben. Iya. Oke. Wah, kacau. Sudah. Udah. Pakai apa ini? Iya, Andi iki lho, sono ae. Wong podcast diganggu sih tak silene. Jadi berapa pengeluaranmu sebulan nih? Oh, dikit. Gak banyak. 1 M? Enggak ngawur sebulan. 1 M gak pernah. Yuk kita mulai. Selamat datang di Survival Talk Madam Jang TV bersama Crazy Rich Surabayan. Pertanyaan pertama, kamu crazy-nya atau rich-nya? Crazy-nya. Tapi kalau lihat begitu sibuknya tagihan banyak berarti income-mu banyak ya, Ko ya. Enggak, tadi kan berapa? 12,5, 6,5, 3,5. Ini pengeluaran harian atau bulanan? Tadi yang pertama bulanan. Oh, bulanan. Yang kedua harian. Harian apartemen segitu. Iya. Wih. Ini ya memang beda kelasnya ya. Loh, mahal. Itu buat kamu sendiri atau buat teman-teman atau buat Asing aku sendiri tadi ngawur Andi itu. Ngomong siapa? tadi ada siapa namanya itu? Feli siapa itu bukan. Diawur sama Andi. Oh, yang salah yang telepon ya. Oke. Dia selingkuhannya Andi itu. Dia kan baru nikah. Dia ada selingkuhan. Oh, really? Kan ada di ini YouTube-nya Uya Kuya. Oh my god. Nah, ikut. Pernah lo jadi tamu di sini. Oh, pernah? Modelnya sih setia ya. Modelnya setia dah. Setiap tikungan ada. Oke, kita jadi ngomongnya nggak karu-karuan. Pertanyaannya, buat YouTube begitu banyak, sampai mandi uang 700 juta. Uang sugih kamu. Enggak lah. Kamu berapa sih setiap bulan ini? Dari YouTube, dari Instagram, dari semuanya ini loh. Dikit lah. Sampai bisa membayarin borong-borong makanan, ngasih orang siapapun yang lewat. Kalau AdSense ya, AdSense. Ya, itu. Yang dikira orang-orang banyak ini ya. Ya pasti milatan toh dapatnya. Ngawur. Lah bisa mandi uang di kapal 700 Tapi juta. kan itu cuma mandi, kan nggak buang. Itu uang beneran. Iya bener. Kalau ngasih dimarahi, Bu. Oh, ya. Kalau uang palsu maksudnya. AdSense. AdSense lo cuma $3.000 Berapa? per bulan, per 24 hari. Oh, yang terbesar? Terbesarku 2 bulan lalu. Itu $6.500. Cukup tapi biaya produksi dan semuanya. Gak cukup. Kalau yang 6.500 cukup. Tapi kalau dihitung untuk stabilnya $3.000 gak cukup. Kita ngomong untuk biaya tadi 12 juta, terus saya lebih sih 12 juta itu. 4. Untuk karyawan aja lebih. Untuk karyawan, maksudnya untuk pribadi pekerja itu 20 jutaan. Terus kita untuk produksi sekali YouTube konten 1 juta sampai 2 juta. Itu kan borong tuh soalnya. Borong kan berarti
harusnya ini ya BP kayaknya ya. BP harusnya. Satu video kalau 200.000 ya BP. Kalau nggak di itu ya nggak BP gitu ya. Tapi nggak mikir BP ini. Aku cuma mikir subscribe apa? Gain subscribe-nya aja. Jadi pertama nggak mikirin Nggak income-nya. mikir income dari AdSense, nggak mikirin sama sekali Jadi sih. gain subscriber dulu. Gain subscriber. Oke, tapi kalau bicara big picture-nya mau apa sih? Visi misi. Ya. Ya pasti subscribernya tinggi kan. Minimum 1 juta lah. Dapat apa nih? Gold play button ya. Wow. Maksudnya jadi kaya belum tentu bisa jadi dapat gold play button. Iya, enggak semua orang Nggak semua kaya orang itu kaya dapat penghargaan kan? Gold play button ya achievement. Itu achievement ya. Achievement bagiku. Lebih dari semuanya ya. Dulu pas SMA pengen punya silver play itu pengen pol. Lihat-lihat orang keren lihat YouTube. Tapi gak tahu cara memulai jadi YouTuber gimana. Ya ini jadi YouTuber nih hoki. Oke. Hoki kan diundang sama MLI tuh, collabs sama MLI di tim ML itu Majelis Lucu Indonesia tuh. Indonesia. Oke. Dono Pradana ngajak aku collabs. Tak lihat tuh ini favoritku di Oh, YouTube. yang pertama kali di konsulat itu. Ya, sama Melvin. Oh, itu awalnya. Awalnya diajak Gua collabs. lihat itu. Iya, Nah. iya. Trending kan. Trending tapi kontenku itu di YouTube cuma ada 2. Satu bagus, satu lagi sampah-sampah gitu loh. Yang gak patut dilihat maksudnya. Yang bagus itu apa sih Ya maksudnya? maksudnya bukan bagus ya, kayak tipe-tipe yang buatnya proper. Proper sama buat pakai kamera doang kayak dibuat gini loh. Oke. Satunya pakai kamera yang proper, satunya pakai kamera HP. Oke. Jadi yang Tapi kamera. viewernya lebih banyak yang mana? Kebetulan yang kita buat yang bagus. Oh, yang bagus. Oke. Karena oke. lebih terkonsep. Kalau itu terus habis itu kan momentum nih ya, trending. Gas kita langsung. Soalnya aku pas di wawancara Dono nggak tahu sukro. Dia bisa kalau mau editan di apa itu sukro gitu. Aku banyak itu mukaku melongo gitu loh. Sukro, kacang sukro itu loh. Aku tuh tahu cuma di tas tanya kayak Blank. apa gue sukro? Trending. Orang-orang sampai mikir, wah tuh kaya ini, gak tahu sukro. Padahal setelah itu tuh aku tahu sebenarnya. Padahal setelah tahu sukro, kan banyak yang bingung kan. Kok gak tahu sukro? Sukro, oh kacang ya, kacang tapi di-cut. Seakan-akan gak tahu sukro. Trending, kita buat konten namanya Borong Sukro. 2 juta rupiah kayaknya. Dapat berapa 2 juta? Enggak, satu mart ini, satu market Oke, oke. borong, pokoknya sakono sukro tak borong apa. Trending. Di viral di YouTube. Jadi YouTube cuma subscribernya 1.000, tapi yang nonton 500.000. Itu langsung jadi berapa ya? 25.000 subscriber satu hari. Jadi dari 1.000 nih. Oh gak sampai 337. Aku inget 337 Awalnya. awal dikontenin sama collabs selama 4 hari naik 1.000, naik 600. Berarti dapat 600 doang. Habis buat konten itu 5.000. Jadi murah ya. Kalau keluar 2 juta dapat 25.000 ya, ciami. Jamin, tapi kan mau kesempatan gak temen 2 kali. Ada kedua kalinya mau. Kamu Mau. borong Madam Chang. Viral. Rasanya pasti viral. Langsung dapat 1 juta. Waduh, uangnya gak cukup. Lu kan kamu Crazy Rich Surabaya. Melvin ya itu. Hah? Melvin aja. Belum pernah ada toh yang belum pernah. borong pentol kocok Madam Chang. Belum borong pentol pernah. Nek borong pentol Madam Chang gak pernah. Ojo keselio ngomong ya. Iya. Lah iya, pentol kocok Madam Chang. Piro situ? Satu porsi. Cuma 22.000. Murah toh? Larang pentol. Loh, orang Crazy Rich kok 22.000 lah. Jangan pentol jalanan mek 5.000. Enak lagi ya. Iya. Campur apa? Campur-campur factory. Rasanya bakal viral enggak sih? Enggak, iya enggak sih kalau kamu borong pentol Madam Chang gitu loh. Ya bisa viral, disupport sama yang punya Madam Chang. Kalau 1.000 aja loh cuma piro, cuma 20 juta. Iya, kita bisa buat Iya kan? borong, Langsung jadi Gitu. 2 juta kamu. terus tak borong kabeh saiki gini, yo.
Billing kok melok ngono. Tapi katanya kemboro. Terus bayarnya pura-pura royokan, Iya. settingan terus Iya, gimmick. murahnya. Bisa. Oh, murah. Terus tak beritakno nih Grand Series. Borong habis 1 miliar pentol viral. Cek produksi mampu nggak satu hari 1 miliar pentol? Rasanya kalau Sama aku ini bisa kan. jualan pentol 1 miliar satu hari, aku naik Bugatti rasanya sudah aneh. Tuh kan kotor. Saat ini nggak sampai. Oh iya dihitungnya, coba ayo disediano ya, dibuat kontennya ya. Iya. Viral itu. Tapi aja ditayang nosik sing kita ngomong barusan. Ketemonan gimmick. Oh iya. Jadi itu dulu ya. Iya. Jadi Itu nanti kalau dulu. kita Weh, keluar naik. baru nanti. Di viral gitu di ya. kuaro sing iki. Tapi kalau ini tidak keluar ya ini dikeluarno dulu ya. Iya. Ben ketipu kok. Orang rakyat-rakyat emosi. Wah, ini ternyata ngono. Tapi ya, Kan memang konten tuh harus kayak gitu. iya harus Harus gitu. ada gimmicknya. Bener. Gak bisa natural full itu maksudnya gini loh. Ada orang konten tuh gimmick full, gimmick separuh-separuh atau gimmick 25%. Lah aku ini gimmick yang gak sampai 25. 10-15 lah. Lainnya natural. Oke, kamu buat apa yang kamu paling puas? Pas aku liburan di Labuan Bajo. Itu ya paling. Itu paling karena dari sisi itu nggak ada scripting, nggak ada scripted, kita semua natural, editannya jos, videografernya jos, semua Tapi jos. sayangi kamu mandi dengan orang yang salah. Wis ya. Lu yang mandi Andi tuh. Lebih kamu kan? Aku gak mandi, aku buang. Iya, kamu yang gini kan? Salah, mestinya itu kalau bukan Andi lebih viral lagi. Cewek. Iya tadi yang kamu bayarin apartemennya itu. Oh iya, harusnya. Langsung putus aku tadi. Hah? Putus ya pacarku lah. Oh, tapi subscriber langsung 2 juta. Pasti ya. Ngomongnya gimmick ya. Iyalah, sekarang ini kan enak kayak konten kreator kalau ada salah-salah, oh ini setting, ini settingan, gimmick dan ini gimmick. semuanya. Oh makanya Andi awet. Oh iya. Iya tuh. Langsung menikah. Kan ngomongnya ini prank terus tuh. Ini chat cewek prank. Aman sih Andi. This is good idea. Mm-mm. Kapan-kapan ajak Papa Cang ya. Iya. Oke. Yang Labuan Bajo itu yang menarik karena tidak banyak orang yang bisa buat seperti itu karena modalnya terlalu besar. Benar. Jadi kebetulan itu yang pertama kan kita punya 2 video. Satu video itu kita sendiri, satu video kan ada temanku yang graduate itu yang Gladys sama Pak Mirsa itu. Ya itu yang bayarin kapalnya, bukan aku. Yang viral kan viral yang dia. Tapi kamu juga Aku- gininya ini. Iya gitunya, tapi yang kapalnya Pak Mirsa sama Itu uangnya uang siapa? oh itu uangnya Pak Mirsa. Ke Labuan Bajo bawa kontan begitu banyak. Terus dibawa pulang lagi atau dibagi-bagi? Dia bawa segitu banyak untuk biayain satu kapal. Ya buat banyak lah Expenses-nya keperluan kan. ya. Ya. Soalnya satu di sana kan Indomie 80.000. Mahal-mahal. Bukan Indomie yang 5.000-an, 80.000. Jadi pengeluarannya mungkin juga banyak juga di atas kapal. Nyangoni itu apa? Apa ya kalau nama orang kapal ya? ABK, anak buah kapal ya, benar. Tips-tipsnya itu. Tipsnya itu ya lumayan loh. Dia cuma mbak berapa ya? 2 juta kalau nggak salah. Cuma ya. Bagi dia cuma, kalau bagiku banyak. Tapi ya apa yang masuk di Crazy Rich Surabaya akunnya mesti jadi trending topik. Kenapa bisa begitu ya? Aku ya nggak tahu. Mungkin rakyat ini suka yang berbau hura-hura gitu ya. Ria gitu. Cuma kan untungnya konsep Crazy Rich Surabaya ini tidak mau ria. Ria itu kayak ya rianya orang-orang. Kita ini ria yang Hore harus- gitu maksudnya. ya apa ya Ria kayak gimana? Hore asal gitu. pamer gitu loh. Pamer tapi gak ada sisi yang perlu dipetiknya di sana gitu loh. Oh, ini kata wong soge, kakek bacot pamer gitu loh. Kita gak mau dicap seperti itu. Kita maunya ya gila, lucu. Pokoknya kalau di Gereja Surabaya itu harus lucu, gila, lain dapat yang lain gitu. Dan loh. pernah nggak berakhir dengan berantem? Apa ini? Berantem ini apa? Ya nggak tahu buat konten akhirnya dan semuanya berakhir dengan berantem gitu. Oh gak pernah. Kalau berantem gak pernah sih. Berantem maksudnya bukan pukul-pukulan gitu loh, nggak harus pukul-pukulan loh ya. Akhirnya ribut gitu. Sama orang kan? Ya, nggak sama pernah. temen, sama apa akhirnya. Gak pernah. Kalau berantem,
untuk apa ini? Misalnya kita Ya tahu-tahu kamu posting sesuatu yang orangnya nggak terima. atau apa. kalau nggak terima pernah kalau posting di Instagram, macam disuruh delete, nggak mau diposting. Dulu itu 2018 awal-awal kan kita posting orang-orang kaya Surabaya. Makanya namanya Gracie Rich Surabaya. Aku kan admin, aku owner yang buat sekaligus admin yang handle. Artinya setiap orang yang pernah kamu masukkan di situ belum tentu suka ya? Belum tentu suka. Yang suka itu anaknya. Jadi ya kita ngukur orang kaya ini nggak tahu sekaya ini sekaya apa. Cuma aku kalau lihat dari kan sosmed kan semua banyak tipu-tipu kan. Ya kaya ukurannya apa kaya? Ya makanya di sosmed kelihatan pakai baju merek, jam merek. Kita sebagai orang awam kan, kaya gitu kan. Ya udah, jadi patokan itu seperti itu toh. Tak lihat Instagramnya, tak profiling. Oh ini dari baju, celana, jam tangan, udah sampai ratusan juta. Tak anggap verified untuk dimasukkan. Layak. Sebenarnya ya kalau kaya enggak tentu juga gitu loh kan. Nah, cuma tak anggap udah ini verified. Karena kalau secara finansial orang kaya itu kan net worth. Net worth. Ya, toh. Net worth atau net worth? Net worth. Ya, di net worth itu semua dipotong utang, yaitu kayaknya. Kekayaan realnya kan. Iya bener. Karena kan ternyata setelah dipotong minus ya enggak kaya. Bener. Lebih kaya orang yang kerja bayaran 1 juta. Bener ada. Memang ini bener ini menarik ini. Karena juga aku pernah sering nemuin orang PT ya, TBK. Ternyata habis di audit minus. Kekayaan triliun ini. Di audit utang banknya lebih banyak daripada asetnya. Berarti tapi bisa beli-beli. Crazy Pur. Oh gak tahu, gak berani ngomong. Crazy Pur. Kalau itu gak berani ngomong ya kalau itu. Cuma tapi TBK. Mungkin gini. Cuma terlalu pede. Ya mungkin ya terlalu pede. Udah gain. Wah ini bisa kalau ini utang bank gain lagi. Ternyata macet di sini gitu. Numpuk malah bunga nih. Oke, kembali lagi. Yang nggak suka terus itu menghubungin kamu. Hubungin. Baik-baik toh. Ya. Atau langsung marah-marah. Ada yang telepon, ada yang chat. Ini adminnya agresif. Oh iya, kenapa ini gak boleh kamu pos-pos gini tanpa izin. Anaknya ini, apa yang kamu? Rata-rata orang tuanya yang marah sih. Anaknya seneng. Karena di stempel bagus. Pamor naik. Pamornya naik. Gak seneng aku gini. Ini dan kamu ya hoax. Bocorno rahasia-rahasiane itu pabrik apa, gak seneng gitu orang tua, penghasilannya berapa, gak seneng mereka. Tapi ada yang seneng, ada yang aneh-aneh pokoknya. Hapus ini, kita kasih lagi kamu orang yang lain gitu loh. Papa ini ngomong, tak hapus kamu tak kasih orang lain. Ini posen, konco papa dewi. Oh jadi aja gua ya tak kasih yang lain. Oke. Aku tanya lu, gak apa-apa tak? Aman ini aman. Podo ngamuk ternyata. Ngono terus. Iki saya ngomong lagi. Ini apa tak kasih yang lain aja. Oh iya. Iki siapa sih nyuruh? Ya aku otomatis kan harus buka rahasia. Iki. Oh, liar iki. Dikasih terus. Beruntun sampai nang pocok. Sampai gak jelas terus males aku gak mau ngepost. Oke. Jadi pada alasan. Terus ada nggak yang terima kasih? Thank you lu sudah ngangkat pamorku. Oke. Yang ngomong thank you sama kamu. Thank you banyak. Ya banyak thank you dapat ngamuk. Mungkin ngamuk 5%. Thank you 95%. Oh jami dong achievement. Ya anggap 5% error kan. 5% karena acceptable. Ya orang kaya yang nggak mau diekspos. Takut pajak atau memang nggak suka kayaknya diekspos. Lupa ikut TA gitu. Eksplosi ya. Tapi rata-rata kalau orang seumurannya aku ya, maksudnya 15 sampai 30 ya atau 15 sampai 35. Rata suka orang diangkat namanya. Kalau udah merasa finansialnya freedom ya, gak mungkin gak suka. Pertamanya toh gengsi, kayak opo, soalnya ngono itu gak usah. Kita enak sih so ngidupi dewe, foya-foya gak usah. Sebenarnya dalam hati kecil itu pengen. Banyak yang aku ketemu orang seperti itu banyak. Aku setuju dengan kamu karena waktu awalnya beberapa akun yang tak lihat, dia capture kamu punya dan dimasukkan ke feed-nya dia. Oh iya, pernah, kan? Dulu ya. Jadi dia capture dari accountmu, dimasukkan di feed-nya dia. Berarti kan dia juga senang. Pasti follower naik. Bener. Juga semuanya. Contoh kayak misalnya aku di-upload sama Lambitura kan juga pernah. Atau yang akun-akun gede, ya pasti seneng lah. Walaupun gak sesuai konsep, ngilokno aku. Tapi yo
gak ngurus, penting kan gen. Oke, pertanyaannya sekarang di teman-teman seumuran kamu gitu, seumuran kamu. Kalau dibilang kaya meskipun dia tidak kaya, itu lebih seneng kan? Mostly kan? Oh, dibilang kaya tapi sebenarnya nggak kaya. Sebenarnya nggak kaya. Gak tahu sih ya. Kalau aku temanku kayak gitu nggak tahu aku. Kalau aku sendiri ya gak seneng. Tapi kenapa ya kok banyak orang yang seneng dibilang kaya ya? Menurut kamu ya? Menurut kamu? Ini dari ada orang kayak gitu. Dari Ya, pengalamannya Papa Chan. Saya rasa ya banyak ya. Kalau enggak kan enggak mungkin orang artinya besar pasak daripada Dibilang kaya tiangnya kan. tapi gak dibilang Ya, orang kaya tapi aslinya dianggap orang kaya seneng. meskipun dirinya Gini, sendiri menderita. Aku tahu. Karena mereka perlu itu. Untuk apa? Ya mungkin banyak faktor. Pertama untuk dapetin pacar yang tertunda. Ya, pacar yang ini pengennya wong sugih. Dia harus Hanya untuk mendapatkan itu. Ya mungkin kita ngomong pacar. Cara seperti ini ya harus terlihat rich dong. Padahal Walaupun kalau gak rich. sudah jadian dan kawin, wih, Hancur. awar daripada prahara. Bener. Semuanya kan. Dan banyak wanita yang atau cewek-cewek yang terjebak seperti itu kan. Bener. Terus untuk ikut circle-nya Biar bisa diterima di geng itu. kayak gitu. Kamu harus minim punya ini gitu loh. Mungkin terus apa lagi ya? Intinya harus ikutin apa ini namanya? Ikutin gaya hidup ya, lifestyle-nya yang salah mungkin ya. Kalau seperti itu pemikirannya. Dulu aku pernah mikir gitu. Pas gak kaya, enggak sih. Mikirku lebih kayak Kamu bagaimana enggak kaya wong kamu lahir sudah kaya? enggak, ngawur aja. Kapan lahir kaya? Gak pernah kaya. Ya kan? Enggak lah, biasa. Cukup makan. Cukup Pokoknya, kaya. enggak cukup makan, ngawur lah, cukup kaya enggak. Oke, anyway. Jadi gini, artinya kenapa sih orang itu kepingin masuk ke circle yang dianggap wow gitu ya? Artinya apakah bisa ngikutin atau kepingin ikut hura-huranya? Sorry ya, aku ini orangnya termasuk yang ada cuek-cuek gitu loh. Jadi ada lingkungan yang enggak bisa nerima aku ya enggak peduli gitu loh. Wis males ya wis. Iya, enggak peduli mulai dari dulu iya. Yo. Aku enggak berusaha misalnya gini. Aku enggak punya sepeda motor gede gitu ya. Terus supaya bisa masuk di kelompoknya mereka aku harus beli Moge. Terlepas dari mampu enggak mampu kan kadang-kadang ada yang namanya istri enggak suka atau karena duitnya enggak ada. Semua tak korbankan demi bisa diterima oleh teman-teman tapi mengorbankan keluarga. Nah, kalau sudah bisa masuk ini apa sih sebetulnya? Gini, yang dicari itu loh sebetulnya. Kalau aku setelah YouTuber kan banyak konten teman-temanku yang kaya ini ya. Yang kamu kan di circle-nya situ ya, kan. Banyak mereka tuh pengen in circle gitu loh. Ya karena mungkin di circle ini nih banyak benefit yang didapat. Kerjaan, pamor. Jadi tergantung circle-nya sebenarnya itu. Kalau circle-mu buruk, maksudnya di circle rich yang buruk ya pasti gak ada hasilnya. Aku juga pernah mengalami di circle rich yang buruk dulu sebelum aku jadi konten kreator seperti ini. Yang gak ada hasilnya sampah. Wah, oke, kelompoknya keren-keren, top. Tapi yang dilakukan hura-hura, party, dugem. Yang didapatkan apa ya? Duit habis. Intinya ke circle ini aku awalnya untuk pengen ada koneksi hubungan kerjaan. Tapi karena hubungannya dugem, ya entek duit. Temen dugem membawa kamu ke teman dugem yang lain begitu kan ya? Ya siku terus. Kayak iso ngomong bisnis gak mungkin. Oke. Aku udah ngalamin sendiri. Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah kumpul orang kaya yang positif bisa membuat orang yang masuk di situ juga serta-merta bisa sukses dan kaya? Aku yakin bisa. Karena gini, masuk tapi harus ada yang dilakukan. Enggak sebentar masuk nongkrong epok-epok, ya gak ngefek. Tongkrong, diserap ilmu-ilmu mereka, kita lakukan di dunia real ini. Kan enggak semua teman membocorno kesuksesan mereka kan. Tapi kan kalau kita udah deket kan bisa tanya, oh ini gimana sih step-step. Karena menurut aku bisa setuju atau tidak bisa setuju gitu ya. Artinya begini loh ya. Yes, sukses dan kaya itu adalah keinginan dari semua orang yang jalannya kita orang juga enggak tahu. Aku setuju kalau kumpul orang sukses
paling tidak isi kepalanya nggak sampah. Iya benar, benar. Ya kan? Benar. Kalau orang kaya ya mainnya dengan orang kaya yang lain. Benar. Orang pintar mainnya dengan orang pintar yang lain. Benar. Jadi kita ini sudah di circle yang benar. Circle yang benar. Ya, pertanyaannya apakah kita siap dan bisa menerima itu? Karena cara berpikir orang pintar dan orang biasa dan orang tolol dan orang yang junius ya itu beda-beda loh. Beda-beda. Saya itu punya teman junius. Sampai hari ini aku tidak bisa ngikutin pikirannya. Kaya nggak tapi? Kaya. Oh kaya? Kaya. Oh iya, jami itu, genius soalnya. Ya, karena dia dilahirkan di keluarga kaya dan dia happen to be genius juga. Ada yang dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu dan jenius, Kaya. wah kaya sekarang. Tapi kalau aku kumpul ya aku Aku boleh nebak gak? Pasti permainan sosmed atau IT gitu. Dia punya tambang, dia punya ya perusahaan IT. Oh, soalnya kalau sekarang itu zamannya IT sih. Kalau dari Jadi nol, karena teman ya seusiaku ya, seusiaku. kalau Dari nol dia. dari nol sukses. Ya keren sih. Dan kadang-kadang kalau kumpul aku nggak bisa mengerti apa cara berpikirnya itu. Jadi karena mungkin ya karena level intelijennya berbeda ya. Terlalu tinggi IQ-nya. Terlalu tinggi, gak nyambung frekuensinya. Dia FM, aku AM. Jadi ini terus. Soalnya memang kadang kalau kita kumpul itu apalagi circle baru ya. Kayak aku misalnya ke circle baru gitu, tak lihat. Oh, ya aku ini nggak mau sok-sokan jadi kan ada kan maksudnya orang baru itu sok-sokan ngomongnya besar. Untuk terlihat be rich atau be smart gitu kan. Kalau aku bukan tipe yang itu, aku terlihat memantau. Karena aku sendiri ya gak smart, ya gak kesmarten, ya gak kerisen. Apa kayak ngene, makanya mantau. Tapi kalau aku bilang, kalau kamu ndak smart, kamu ndak akan pernah bisa membawa dirimu seperti hari ini. Ya maksudnya smart itu kan levelnya. Artinya ya, bagaimana kamu bisa mengutilisasi satu kesempatan di mana ketika beberapa tahun yang lalu ada booming film Crazy Rich Asian dan kamu dengan sangat cepat membuat itu. Dan kemudian ketika kenal dengan MLI dan kamu langsung, nah itu kan kalau orang tidak smart kan lemot. Jadi mau ya apa? Ndak kumpul dengan maksudnya, siapapun. Ya. Nah itu yang tak maksud ya. Kamu kumpul dengan orang kaya, orang pintar, orang baik tidak serta-merta membuat kamu jadi hebat. Iya benar-benar juga. Memang sih yang benar tuh momentum ya. Momentum butuh. Kesempatan. Makanya kalau gak ngomong ada kesempatan datang 2 kali itu ya benar. Tapi ya datang ke 2-3 kali juga ada. Nah aku kesempatan tuh dari kecil banyak sebenarnya. Opportunity untuk menjadi sukses sebelum misalnya kita ngomong umur 21 tahun kan aku udah lulus kuliah. Opportunity-ku untuk jadi sukses tuh udah banyak. Cuma aku lewatkan gara-gara di circle yang salah itu loh. Dugem. Buang berapa tahun aku? 5 tahun. Saya sia 5 tahun. Teman-temanku ini jadi udah 22 ke 27. Mereka udah make money semua. Tapi ya Steven ya. Sorry tak potong. Oh, gak apa-apa. Aku nggak bilang itu sia-sia loh. Bagaimana kalau kamu nggak pernah kumpul dengan orang-orang kayak begitu dan kamu bisa tahu sekarang itu circle yang bagus. Kalau kamu tidak tahu sesuatu yang jelek. Benar-benar. Maksudnya gini, aku kumpul di mereka yang ini belajar ilmu yang lain ya. Terlalu jor-joran. Jedok pol wis. Wis pokoknya orang biasanya kan melok-melok tok. Wis cukup tahu lah. Aku gak full all out kayak kerja iki hard work gitu. Tapi kan bagus. Tapi kan bagus membuat kamu terpacu untuk bisa gaspol habis pengeluarannya. Ya entek duwe. Oh iya, tapi kan ada sisi baik kamu bisa gaspol kerjanya kan. Kepingin karena pengeluarannya kan tinggi. Kalau boleh tak tarik ulur, tarik waktu, gak gelem aku ngono. 5 tahun iki tak tibane berharga, Pak. Oke, habis berapa 5 tahun? Kalau bilang hura-hura 5 tahun ini.